Sebelum nonton, jangan lupa subscribe channel ini agar lebih berkembang. Terima kasih. Ambisi yang sangat sepele, ingin tinggi. Meskipun memimpin pasukan militer terbesar dan paling ditakuti di bumi, tujuan utama Commander Red mengumpulkan Dragon Ball bukanlah untuk menguasai dunia. Dia mengincar Dragon Ball hanya karena memiliki kompleksitas rendah diri. Akibat tubuhnya yang sangat pendek, dia hanya ingin meminta harapan kepada Shenron agar tubuhnya menjadi lebih tinggi. Dikhianati oleh tangan kanannya sendiri, anak buahnya, termasuk penasihat setianya bernama Staff Officer Black, mengira mereka bertempur dan mati-matian demi ambisi menguasai dunia. Ketika Black mengetahui bahwa Commander Red mengorbankan begitu banyak pasukan hanya demi alasan sepele, ingin tinggi, Black murka dan langsung menembak kepala Commander Red hingga tewas, lalu mengambil alih pimpinan. Tidak pernah bertemu langsung dengan Goku. Uniknya, meskipun dia adalah musuh utama, Big Bad, dalam Red Ribbon Army Saga, Commander Red tidak pernah bertemu langsung atau bertarung dengan Goku. Dia hanya memantau pergerakan Goku lewat layar monitor. Saat Goku berhasil menjebol markas utamanya, Red sudah keburu dibunuh oleh Black. Terinspirasi dari penjahat James Bond Design, awal Commander Red di anime sangat kental, dengan nuansa parodi penjahat klasik film James Bond, Ernst Stavro Blofeld. Di beberapa episode awal sebelum wajahnya diperlihatkan, penonton hanya melihat siluetnya yang sedang duduk di kursi kebesaran sambil mengelus seekor kucing peliharaan. Memiliki anak yang melanjutkan warisannya. Dalam film Dragon Ball Super Superhero, terungkap bahwa Commander Red memiliki seorang putra bernama Magenta. Magenta mendirikan Red Pharmaceuticals sebagai kedok untuk membangun kembali Red Ribbon Army demi membalaskan dendam ayahnya kepada Goku, diktator yang sangat kejam. Red tidak memiliki empati sedikit pun terhadap bawahannya. Dia akan langsung menghukum mati atau memecat siapa saja yang gagal dalam misi, termasuk perwira tinggi seperti General Silver atau General Blue. Dia memerintah dengan ketakutan. Pasukannya sangat loyal bukan karena cinta, melainkan karena mereka takut akan eksekusi instan yang bisa diberikan Red kapan saja. Hubungan guru dan murid dengan Staff Officer Black Staff Officer Black adalah tangan kanan, ajudan, dan satu-satunya orang yang benar-benar dipercaya oleh Red. Black adalah orang yang selalu mengikuti Red kemanapun, memberikan laporan, dan terkadang menjadi suara akal sehat yang sering diabaikan oleh Red. Kedekatan mereka sangat kontras. Red yang emosional dan impulsif, sedangkan Black yang lebih tenang namun sangat disiplin. Warisan yang menjadi malapetaka. Meskipun Commander Red mati di tangan Black, dia meninggalkan warisan yang menghancurkan dunia di masa depan. Dr. Gero, ilmuwan jenius milik organisasi Red Ribbon, tetap hidup. Dendam Dr. Gero terhadap Goku karena telah menghancurkan organisasi yang didirikan Red inilah yang akhirnya melahirkan Android 16, 17, 18, dan Cell. Jadi, secara tidak langsung, obsesi konyol Red adalah pemicu awal dari rangkaian bencana Android di masa depan. Nama berdasarkan warna, Nefeman. Sesuai dengan hierarki warna di organisasinya, dia disebut Red, merah. Nama ini bukan hanya warna, tetapi juga melambangkan sifatnya yang haus darah dan agresif sebagai seorang diktator militer. Tidak pernah bertarung secara fisik. Berbeda dengan bawahannya seperti Tao Pai Pai atau General Blue, Commander Red hampir tidak pernah terlibat dalam pertarungan fisik. Dia menghabiskan seluruh waktunya di markas komando, memantau kemajuan pasukannya melalui monitor, dan memberikan perintah eksekusi dari jarak jauh. Dia benar-benar seorang pemimpin yang mengandalkan kekuasaan birokrasi dan ketakutan. Memiliki kekuatan psikis, telekinesis. Berbeda dengan anggota Red Ribbon Army lainnya, yang hanya mengandalkan senjata api, General Blue adalah seorang seniman bela diri yang kuat dan memiliki kemampuan psikis. Paralisis mata. Hanya dengan menatap matanya, ia bisa melumpuhkan lawan sepenuhnya. Kekuatan ini bahkan hampir membuat Goku dan Kuririn tewas di gua bajak laut. Memiliki fobia yang menggelikan. Meskipun kejam dan sangat kuat, General Blue memiliki kelemahan yang sangat konyol. Ia sangat takut pada tikus, musofobia.
Goku berhasil lolos dari serangan mautnya di gua. Bajak laut hanya karena seekor tikus kecil lewat di depan Blue, membuatnya berteriak histeris dan membatalkan sihir kelumpuhannya. Obsesi ekstrem terhadap kebersihan dan kedisiplinan. General Blue adalah seorang perfeksionis yang gila hormat dan kebersihan. Ia tidak segan-segan menghukum mati anak buahnya sendiri. Dalam salah satu adegan terkenal, ia memerintahkan seorang tentaranya dihukum mati hanya karena ketahuan mengupil saat bertugas. Tewas secara tragis oleh lidah mercenary Tao. Kematian General Blue adalah salah satu momen paling mengejutkan di awal serial Dragon Ball. Setelah gagal mendapatkan Dragon Ball, meski berhasil mencuri radar Dragon milik Goku, Commander Red memberikan hukuman mati. Namun, Blue diberi kesempatan hidup jika berhasil mengalahkan pembunuh bayaran legendaris, mercenary Tao, Tao Pai Pai. Tao mengalahkannya tanpa menyentuhnya dengan tangan sama sekali. Ia membunuh General Blue hanya dengan tusukan lidahnya yang menembus pelipis Blue. Selamat dari sundulan Arale. Dalam sebuah episode crossover kocak dengan manga Akira Toriyama lainnya, Dr. Slump, General Blue sempat terlempar ke desa penguin. Di sana, ia disundul oleh Arale Norimaki, bocah robot super kuat, hingga terpental sangat jauh sampai ke Mesir. Hebatnya, Blue berhasil selamat dari hantaman kosmik tersebut dengan luka-luka minimal. Kebal terhadap pesona Bulma. Sepanjang awal seri Dragon Ball, Bulma sering menggunakan kecantikan dan pesonanya untuk memanipulasi atau merayu laki-laki agar membantunya. Namun, trik ini gagal total 100% di depan General Blue. Blue sama sekali tidak tertarik pada wanita dan justru merasa jijik dengan godaan Bulma. Di versi manga dan anime aslinya, General Blue digambarkan memiliki preferensi homoseksual. Dia sempat menunjukkan ketertarikan pada pria tampan atau anak laki-laki yang rapi. Sebuah representasi karakter yang cukup berani pada era 1980-an. Terlempar ke desa penguin, crossover Dr. Slump. Setelah mencuri Dragon Radar milik Goku, pengejaran General Blue berlanjut hingga ke desa penguin, lokasi dari manga buatan Akira Toriyama lainnya, Dr. Slump. Di sana, General Blue yang tangguh akhirnya dikalahkan dengan sangat mudah oleh karakter bocah robot bernama Arale Norimaki yang menanduknya hingga terpental terbang ke langit. Bagian dari silsilah nama warna. Sesuai dengan tradisi penamaan militer di Red Ribbon Army, semua perwira tingginya dinamai berdasarkan warna dalam bahasa Inggris. Blue, biru, melengkapi jajaran perwira lain, seperti Commander Red, merah, Assistant Black, hitam, General White, putih, Colonel Silver, perak, dan Captain Yellow, kuning. Anggota Red Ribbon pertama yang dilawan Goku. Setelah turnamen Tenkaichi Budokai ke-21 selesai, Goku memutuskan untuk mencari bola naga, Dragon Ball, milik kakeknya kembali. Dalam pencarian tersebut, Colonel Silver adalah rintangan besar pertama dari Red Ribbon Army yang harus dihadapi Goku. Memiliki porsi filler yang jauh lebih banyak di anime. Di dalam manga aslinya, peran Colonel Silver sangatlah singkat, hanya bertahan sekitar 2 bab, dan dia langsung dikalahkan dengan mudah oleh Goku. Namun, di versi anime, Toei Animation memberikan banyak episode tambahan, filler. Di anime, ia diperlihatkan memimpin armada jet, menghancurkan benteng terbang milik Kaisar Pilaf untuk merebut Dragon Ball, dan merusak hutan tempat tinggal monyet-monyet yang berteman dengan Goku. Manusia biasa yang sangat kuat dan ahli tinju. Untuk ukuran manusia bumi biasa yang tidak bisa menggunakan ki, Silver memiliki kemampuan fisik di atas rata-rata. Dalam episode filler anime, ia diperlihatkan mampu menumbangkan 4 petinju profesional, sekaligus hanya dengan 1 pukulan masing-masing. Ia memiliki kecepatan tinggi. Ia bahkan sempat mengejutkan Goku saat berhasil merebut bungkusan berisi Dragon Radar langsung dari tangan Goku. Ia juga seorang penembak jitu dan menggunakan bazooka untuk menembak jatuh awan Kinton, Flying Nimbus, milik Goku. Nasib akhirnya yang misterius dan tragis. Kegagalan Silver dalam mempertahankan Dragon Ball dan kekalahannya dari seorang anak kecil membuat Commander Red, pemimpin tertinggi Red Ribbon, sangat murka. Di versi manga,
Commander Red secara eksplisit memerintahkan agar Colonel Silver segera dieksekusi mati karena tidak ada kesempatan kedua bagi kegagalan di Red Ribbon Army. Di versi anime, adegan eksekusinya tidak diperlihatkan secara langsung. Silver tampak memohon kesempatan kedua, namun ditolak. Ia kemudian berjalan keluar ruangan dengan tenang dikawal oleh para penjaga. Tidak diketahui secara pasti apakah ia berhasil kabur atau tetap dieksekusi di luar layar. Keunikan nama dan desain karakter. Tema warna, seperti semua anggota Red Ribbon Army lainnya, namanya diambil dari warna, yaitu silver, perak. Uniknya, ia adalah satu-satunya perwira yang namanya tidak merepresentasikan penampilannya, karena ia justru memiliki rambut berwarna merah, redhead, desain yang terlalu serius. Dibandingkan karakter penjahat setelahnya yang penuh dengan unsur komedi atau supernatural, seperti monster, ninja konyol, atau manusia psikis, General Silver didesain sebagai tentara konvensional yang sangat serius. Penampilannya murni seperti karakter film aksi militer tahun 1980-an yang memberikan kontras menarik sebelum cerita Dragon Ball mulai bergeser ke arah yang lebih fantasi. Ahli strategi yang cepat dan efisien. Berbeda dengan beberapa perwira Red Ribbon Army lainnya yang sering meremehkan musuh, General Silver adalah sosok yang serius, efisien, dan tidak suka membuang waktu. Ia berhasil mengumpulkan 2 Dragon Ball dalam waktu yang sangat singkat berkat metode pencariannya yang disiplin. Desain karakter yang terinspirasi dari aktor terkenal. Akira Toriyama mendesain General Silver dengan penampilan fisik yang gagah, rambut pirang, dan pakaian militer yang rapi. Banyak penggemar dan pengamat anime menilai bahwa desain karakter Silver terinspirasi dari gaya aktor Hollywood terkenal Robert Redford atau karakter agen rahasia klasik. Pemimpin sebenarnya di balik layar. Meskipun pangkatnya berada di bawah Commander Red, pimpinan Red, Officer Black adalah sosok yang mengurus hampir seluruh strategi, logistik, dan operasional harian tentara pita merah. Tanpa kecerdasan dan efisiensinya, organisasi kriminal terbesar di dunia tersebut tidak akan bisa berjalan dengan mulus. Membunuh bosnya sendiri karena motif yang egois. Fakta ini menjadi salah satu plot twist paling diingat di Dragon Ball Classic. Selama ini, Officer Black mengira Commander Red ingin mengumpulkan Dragon Ball untuk menguasai dunia. Namun, saat mengetahui bahwa motif asli Red mengumpulkan Dragon Ball hanya demi meminta tubuh yang lebih tinggi, Black merasa dikhianati. Karena murka organisasi dan nyawa anak buahnya dikorbankan demi alasan sekonyol itu, Black langsung menembak kepala Commander Red hingga tewas, mengubah nama organisasi menjadi Black Ribbon Army. Setelah membunuh Commander Red, Black langsung mengambil alih kepemimpinan dan mendeklarasikan bahwa organisasi tersebut telah berganti nama menjadi Black Ribbon Army, Tentara Pita Hitam. Namun, masa kepemimpinannya ini adalah yang tersingkat dalam sejarah, karena ia langsung dikalahkan oleh Goku beberapa menit kemudian. Bertarung menggunakan robot raksasa, Battle Jacket. Berbeda dengan komandan lain yang memiliki kekuatan fisik khusus atau kekuatan psikis, Officer Black murni seorang manusia biasa. Sadar dirinya tidak bisa menandingi Goku kecil dalam pertarungan jarak dekat, ia menggunakan senjata pamungkas Tentara Pita Merah, sebuah robot mecha raksasa bernama Battle Jacket. Tragisnya, Goku berhasil menembus robot tersebut, menyebabkannya meledak bersama Officer Black di dalamnya. Karakter kulit hitam pertama di semesta Dragon Ball Doktot, Officer Black tercatat sebagai karakter berkulit hitam pertama yang diperkenalkan oleh Akira Toriyama dalam manga Dragon Ball. Desain karakternya merepresentasikan gaya berpakaian militer formal yang sangat kontras dengan penampilan fisik Commander Red yang pendek dan berambut merah. Di jagat alternatif Dragon Ball GT, Officer Black sempat terlihat sekilas melarikan diri dari neraka bersama para penjahat lainnya ketika gerbang antara bumi dan neraka terbuka di Super 7 Blast Arcs, sebelum akhirnya dikirim kembali ke sana oleh para petarung Z. Memiliki kemampuan analisis yang tajam. Berbeda dengan jenderal-jenderal lain di Red Ribbon, seperti Murasaki yang konyol atau Silver yang gegabah, Black adalah sosok yang sangat tenang, dingin, dan realistis.
Dia sering menjadi orang yang memberikan laporan tentang kekuatan Goku yang sesungguhnya, bahkan sebelum Red menyadarinya. Memiliki kontras visual yang unik dengan Panglima Red. Akira Toriyama, sengaja mendesain Black sebagai pria berkulit hitam, bertubuh sangat tinggi dan tegap. Penampilan ini sengaja dibuat kontras dengan Panglima Red yang berkulit putih, berambut merah, dan bertubuh sangat pendek, cebol. Kontras tinggi badan inilah yang diam-diam memicu rasa minder mendalam pada diri Panglima Red. Nama berdasarkan warna. Sesuai dengan hierarki warna, di organisasi Red Ribbon, namanya Black, hitam. Dalam dunia militer dan organisasi rahasia, warna hitam sering melambangkan operasi rahasia, Black Ops, intelijen, dan ketegasan, yang memang mencerminkan perannya sebagai orang yang mengurus urusan internal dan operasional organisasi. Karakteristik yang sangat militer. Tidak seperti Red yang terobsesi pada penampilan diri, Black digambarkan sebagai prajurit murni. Dia memiliki disiplin militer yang kaku, mengenakan seragam resmi, dan selalu memikirkan taktik perang. Baginya, Red Ribbon Army adalah segalanya, yang menjelaskan mengapa dia begitu marah saat tahu Red hanya menggunakannya untuk kepentingan pribadinya. Pencipta Android 8, Hachan, di versi anime. Dalam anime Dragon Ball original, Dr. Flappe diperkenalkan sebagai ilmuwan jenius yang menciptakan Android 8, Hachan. Dia awalnya dipaksa bekerja untuk Red Ribbon Army karena mereka menyandera keselamatan penduduk desa. Flappe adalah orang yang berhati baik dan sangat menyesal karena telah menciptakan senjata pemusnah seperti Android 8, sosok yang menyelamatkan nyawa Hachan. Fakta yang paling diingat dari Dr. Flappe adalah jasanya mengeluarkan bom dari dalam tubuh Android 8. Setelah Muscle Tower runtuh, Goku membawa Hachan menemui Dr. Flappe. Atas permintaan Goku, Dr. Flappe melakukan operasi berisiko tinggi untuk mencabut bom penghancur diri yang tertanam di dalam dada Hachan, sehingga Hachan bisa hidup bebas sebagai warga biasa di Jingle Village. Kontradiksi terbesar, Flappe versus Dr. Gero. Dastes. Keberadaan. Dr. Flappe menciptakan salah satu plot hole, lubang cerita, paling terkenal di Dragon Ball. Penjelasan resmi, lore tambahan. Untuk meluruskan kontradiksi ini, video game Dragon Ball Z, Kakarot dan buku panduan resmi menjelaskan bahwa Dr. Flappe dan Dr. Gero sebenarnya adalah rekan kerja. Mereka berdua bekerja bersama dalam proyek awal Android, namun Gero adalah kepala proyeknya, sementara Flappe fokus pada aspek kemanusiaan, yang menjelaskan mengapa Android 8 terlalu baik hati. Menolak tawaran kekayaan Red Ribbon. Dr. Flappe digambarkan sebagai ilmuwan yang memiliki integritas moral yang tinggi. Saat Red Ribbon Army menawarkannya kekayaan dan fasilitas tak terbatas untuk membuat tentara Android, dia menolaknya mentah-mentah. Hal inilah yang membuat General White terpaksa menggunakan ancaman militer untuk menundukkannya. Desain klasik ilmuwan Toriyama. Meskipun dibuat oleh Toei, desain Dr. Flappe sangat kental dengan gaya coretan Akira Toriyama untuk karakter ilmuwan. Bertubuh agak pendek, mengenakan kacamata tebal, memiliki kumis putih, dan selalu memakai jas laboratorium yang khas. Bersembunyi di desa Jingle. Alasan Dr. Flappe tinggal di desa bersalju Jingle Village yang terpencil adalah untuk melarikan diri dari Red Ribbon Army. Dia tidak ingin teknologi buatannya disalahgunakan untuk kejahatan global. Dia hidup tenang di desa tersebut hingga akhirnya ditemukan oleh Goku yang sedang mengejar tentara Red Ribbon. Karakter yang jarang muncul. Setelah Red Ribbon Saga berakhir, Dr. Flappe benar-benar menghilang dari cerita. Dia tidak pernah muncul lagi. Bahkan saat teknologi Android menjadi sangat krusial di Android Saga, Dragon Ball Z. Dia tetap menjadi karakter masa lalu yang hanya memberikan pengaruh besar pada satu momen penting saja, yaitu pembebasan Android 8. Karakter eksklusif anime, filler. Dr. Flappe sebenarnya tidak pernah ada di dalam manga asli karya Akira Toriyama. Ia adalah karakter buatan Studio Toei Animation, karakter filler. Untuk memperpanjang durasi cerita dan memberikan latar belakang emosional mengapa Android 8 menolak untuk menjadi jahat. Asal-usul nama yang manis. Mengikuti tradisi Akira Toriyama,
yang suka memberikan nama berbasis makanan. Nama frappe diambil dari pelafalan bahasa Jepang untuk kata frappe, yaitu jenis minuman kopi es manis yang populer blenderan. Desain karakter manusia harimau. Berbeda dengan petinggi Red Ribbon Army lainnya, yang mayoritas adalah manusia biasa. Seperti General Blue atau Commander Red, Captain Yellow adalah seorang antropomorfik harimau, manusia harimau. Ia selalu terlihat mengenakan seragam militer lengkap dengan kacamata penerbang, goggles di topinya. Pemimpin Divisi Kuning Red Ribbon Army. Sesuai dengan kode nama warna yang menjadi ciri khas Red Ribbon Army, ia memimpin Divisi Kuning, Yellow Corps. Tugas utama divisinya adalah melacak keberadaan Dragon Ball di wilayah suci dekat Menara Karin, Karin Sanctuary. Kalah instan oleh Goku, hanya 1 pukulan. Captain Yellow terkenal karena kepengecutannya. Ketika pasukannya kalah kuat oleh Bora, penjaga Menara Karin, Yellow menculik Upa, anak Bora, menggunakan pesawat untuk dijadikan sandera. Goku yang baru datang menggunakan awan Kinton, langsung mengejar pesawat tersebut. Tanpa basa-basi, Goku memberikan 1 pukulan telak ke wajah Yellow, hingga ia terpental keluar dari pesawat dan jatuh dari ketinggian yang sangat fatal. Asal-usul nama dan referensi sejarah. Arti nama, namanya diambil dari warna bulunya yang kuning keemasan, senada dengan tradisi Red Ribbon Army. Inspirasi dunia nyata. Desain Captain Yellow sebagai harimau pilot, dan logonya merupakan penghormatan, parodi dari Flying Tigers, kelompok pilot sukarelawan Amerika yang terkenal pada masa Perang Dunia II, sempat bangkit dari kubur di Dragon Ball GT. Meskipun sudah mati di tangan Goku sejak musim pertama, Captain Yellow sempat muncul kembali sebagai cameo dalam serial Dragon Ball GT, Super 17 Saga. Ia adalah salah satu penjahat yang berhasil kabur dari neraka menuju bumi. Namun ia, bersama anggota Red Ribbon lainnya, langsung dikalahkan dengan mudah oleh Pan. Representasi keberagaman anggota Red Ribbon. Kehadiran Captain Yellow menunjukkan bahwa organisasi Red Ribbon Army tidak hanya merekrut manusia, tetapi juga makhluk-makhluk unik lainnya, seperti monster atau hewan cerdas, selama mereka bisa menjadi alat tempur yang berguna bagi organisasi tersebut. Pemicu tragedi kedatangan Tao Pai Pai. Meskipun Kapten Yellow adalah musuh yang lemah dan kalah dengan cepat, kegagalannya memicu peristiwa besar berikutnya. Karena Yellow tewas dan pasukannya hancur, Panglima Red akhirnya memutuskan untuk menyewa pembunuh bayaran nomor 1 di dunia, Tao Pai Pai, untuk pergi ke Tanah Karin. Kedatangan Tao Pai Pai inilah yang kemudian berujung pada kematian Bora dan pertarungan sengit pertama Goku yang hampir merenggut nyawanya. Sifat kejam terhadap penduduk lokal Yellow adalah tipe penjahat yang tidak peduli pada budaya atau kehidupan warga lokal. Untuk mendapatkan Dragon Ball, ia tidak segan-segan mengancam penduduk desa dan membumi hanguskan hutan serta wilayah tempat tinggal Bora dan Upa. Dia menganggap penduduk asli tersebut sebagai penghalang yang harus disingkirkan demi mencapai target organisasinya. Nama berdasarkan warna. Sama seperti petinggi Red Ribbon lainnya, Yellow, kuning, merujuk pada kode nama warnanya dalam organisasi, yang juga tercermin dari warna aksesori atau bendera skuadronnya. Penguasa Muscle Tower. General White adalah komandan tertinggi yang memimpin wilayah utara Red Ribbon Army. Markas operasinya berpusat di Muscle Tower, sebuah benteng menara 6 lantai yang terletak di wilayah super dingin, Jingle Village. Membawahi karakter-karakter unik. Sebagai bos dari Muscle Tower, ia membawahi beberapa petarung dan monster ikonik yang harus dihadapi Goku di setiap lantai menara. Di antaranya, Major Metallic, robot raksasa mirip Terminator, Ninja Murasaki, ninja jenaka yang punya kembaran, Doc Makur, Android 8 dan lain-lain. Satu-satunya yang mengetahui kelemahan Goku. Meskipun bukan seorang ahli strategi perang yang jenius atau petarung berkekuatan super, General White adalah karakter yang sangat jeli. Dia adalah satu-satunya perwira Red Ribbon Army yang berhasil menyadari bahwa ekor Goku adalah kelemahannya. Saat ia meremas ekor Goku, Goku langsung lemas tak berdaya. Sifatnya yang licik dan pengecut.
White tidak segan-segan menggunakan taktik kotor. Demi mendapatkan Dragon Ball di wilayah utara, ia menculik kepala desa Jingle Village dan memaksa penduduk desa mencarinya. Saat terdesak oleh Goku, ia pura-pura menyerah lalu menembak kepala desa serta menembak Goku dari belakang. Dikalahkan dan diterbangkan oleh Android 8. Notekat tindakan pengecut General White yang menembak Goku membuat Android 8, Hachan, mengamuk. Meskipun Android 8 pada dasarnya bersifat cinta damai, kemarahannya membuat ia melayangkan satu pukulan super keras yang mementalkan General White keluar menara hingga terbang jauh ke tempat yang tidak diketahui. Di manga anime original, ia diasumsikan tewas akibat hempasan atau membeku di wilayah kutub tersebut. Ciri fisik dan aksen. Dalam versi manga, ia digambarkan memiliki rambut coklat, sedangkan di versi anime rambutnya berwarna perak putih. Sesuai namanya, White, diktator desa Jingle. Berbeda dengan jenderal lain yang fokus mencari Dragon Ball, General White secara spesifik ditugaskan untuk menguasai Jingle Village. Dia menculik kepala desa untuk memaksa penduduk desa mencari Dragon Ball bagi tentara Red Ribbon. Dia memerintah dengan tangan besi dan ketakutan di wilayah bersalju tersebut. Desain yang terinspirasi dari penjahat klasik. Penampilan General White dengan setelan sweater hijau dan syal merah di leher memberikan kesan komandan militer klasik. Desainnya sangat kontras dengan lingkungan bersalju di sekitarnya, yang membuatnya terlihat menonjol dan memberikan nuansa dingin serta kejam dari karakter tersebut. Representasi kediktatoran. Karakter General White sengaja diciptakan Akira Toriyama untuk merepresentasikan sisi gelap dari sebuah rezim militer. Dia adalah simbol dari pemimpin yang menindas rakyat kecil, penduduk desa, dan menggunakan teknologi kekuatan untuk kepentingan pribadi yang nantinya menjadi tema besar dari Red Ribbon Army secara keseluruhan. Satu-satunya perwira wanita di Red Ribbon Army. Di dalam organisasi militer yang sangat didominasi oleh pria, Violet berhasil mencapai pangkat tinggi sebagai kolonel. Kehadirannya sempat memicu perdebatan di kalangan penggemar, karena sebelumnya General Blue pernah menyatakan bahwa wanita tidak dibutuhkan di Red Ribbon Army. Namun, Violet membuktikan dirinya mampu bersaing di sana. Hanya muncul dalam 2 panel di manga original. Bagi pembaca manga asli karya Akira Toriyama, sosok Kolonel Violet mungkin hampir tidak disadari. Ia hanya muncul sangat singkat dalam 2 panel di satu halaman manga saat menyerahkan Dragon Ball kepada Commander Red. Peran, dialog, dan aksi-aksinya yang lebih detail baru diperluas di versi anime sebagai filler. Penjahat yang sukses mendapatkan apa yang diinginkannya. Tidak seperti penjahat lain yang berakhir tragis atau tobat, Violet adalah salah satu dari sedikit antagonis di Dragon Ball yang berhasil lolos dan mendapatkan apa yang dia mau. Saat Goku menginvasi markas besar Red Ribbon Army, Violet yang cerdas menyadari bahwa organisasi tersebut akan hancur. Alih-alih bertarung melawan Goku, ia justru pergi ke ruang brankas utama. Diduga kuat merupakan seorang tentara bayaran, mercenary. Dalam versi anime, saat mengumpulkan Dragon Ball, Violet sempat menuntut pembayaran atas jasanya kepada Commander Red. Hal ini mengindikasikan bahwa ia tidak memiliki loyalitas ideologis terhadap visi menguasai dunia milik Red Ribbon Army, melainkan murni bekerja demi uang. Karakter yang sangat dingin, tapi menyayangi hewan. Violet digambarkan sebagai sosok yang sangat egois dan tidak peduli pada anak buahnya. Sisi kejam. Ia pernah melempar 2 prajuritnya ke sungai sebagai umpan buaya agar dirinya bisa selamat ke tepian. Ia juga tidak peduli saat pilotnya tewas dipanah oleh suku lokal. Sisi lembut. Uniknya, di tengah kekejamannya, ia menunjukkan rasa iba yang besar kepada seekor anak monyet yang ketakutan saat wilayah mereka diserang. Ia bahkan menggendong dan menyelamatkan monyet tersebut. Selamat dari kehancuran Red Ribbon Army. Karena memutuskan untuk membelot dan kabur lebih awal dengan membawa sekoper uang, Violet menjadi salah satu dari sedikit perwira tinggi Red Ribbon Army yang selamat dari amukan Goku bersama Colonel Silver dan General Copper. Setelah pelariannya, ia tidak pernah terlihat lagi di cerita utama Dragon Ball Z maupun Dragon Ball Super.
membawa kabur helikopter. Setelah menguras brankas Commander Red, dia tidak membuang waktu. Dia langsung melarikan diri menggunakan helikopter milik Red Ribbon Army. Adegan ini sangat ikonik karena memperlihatkan dia terbang menjauh dari markas yang sedang meledak, menjadi satu-satunya orang yang menang besar dalam konflik tersebut. Sosok yang sangat pragmatis dan egois, Matre. Berbeda dengan perwira lain yang memiliki loyalitas buta atau takut mati demi organisasi, Kolonel Violet digambarkan sebagai sosok yang sangat oportunis dan hanya peduli pada uang. Baginya, bekerja di Red Ribbon Army hanyalah sebuah pekerjaan demi bayaran yang tinggi. Memiliki keahlian bertahan hidup yang tinggi. Meskipun porsi penampilannya di manga cukup singkat, versi anime memperlihatkan bahwa Violet adalah orang yang tangguh di lapangan. Ia diperlihatkan mampu melarikan diri dari suku-suku jahat di wilayah kuil kuno demi mendapatkan Dragon Ball untuk organisasi. Ahli manipulasi dan intelijen. Berbeda dengan General Blue atau General White yang suka pamer kekuatan, Violet lebih memilih menggunakan taktik spionase. Dia jarang terlihat bertarung secara fisik di garis depan. Dia lebih sering mengerjakan misi infiltrasi, pencurian data, atau sabotase yang bersifat rahasia. Desain karakter. Secara desain, Violet digambarkan sebagai wanita cantik dengan rambut ungu pendek dan sering memakai seragam Red Ribbon yang sedikit dimodifikasi. Dia memiliki aura femme fatale karakter wanita cantik yang berbahaya dan sulit ditebak. Kolonel Violet adalah satu-satunya orang di Red Ribbon Army yang memiliki akal sehat. Saat semua orang mati konyol mencoba melawan Goku, dia justru pergi berlibur dengan membawa seluruh uang kas organisasi. Lesson learned: jika kamu bekerja untuk organisasi kriminal, pastikan kamu tahu kapan harus berhenti dan membawa lari uangnya. Subscribe untuk konten lainnya. Terima kasih.